Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Segenap jajaran BBH yang kami hormati, beserta abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, kawan-kawan sekalian, yang mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita, kesehatan dan kesempatan sehingga dapat berkumpul di sini untuk mengkaji ilmu agama. Ini merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita semua, dan tak ada kata yang patut untuk kita ucapkan di dalam memaknai pertemuan kita pada sore hari yang berbahagia ini kecuali alhamdulillah. Syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bahagia yang membuat kita bersyukur, tapi bersyukurlah maka kita akan dibahagiakan oleh Allah. Kemudian kita tak lupa bahwasanya sampainya kita di sini, duduknya kita di sini, ini karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La tahawula an ma'siyatillah illa bi'ismatillah. Tidak ada satu orang pun yang bisa terhindar dari maksiat kepada Allah kecuali karena dia dijaga oleh Allah. Wala quwwata ala ta'atillah illa bi'aunillah. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa taat kepada Allah kecuali karena dia ditolong oleh Allah. Dan ini juga disebut dengan tabarri. Apa itu tabarri? Bahwasanya di dalam setiap amal kita, kita tidak melupakan ini semua berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah tabarri. Sebab oleh para ulama mengatakan sahih amalaka bil ikhlas wa sahih ikhlasaka bit tabarri. Murnikanlah amalmu dengan keikhlasan dan murnikanlah keikhlasanmu dengan tabarri. Orang tidak akan diterima amalnya kecuali kalau ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan menerima sebuah amal kecuali di dalamnya ada keikhlasan. Apa itu keikhlasan? Al-amalu bil-ta'ah lillahi wahdah. Beramal ketaatan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata ikhlas itu juga belum murni. Ketika amal itu sudah diperuntukkan semata-mata karena Allah, itu belum murni lagi. Kenapa? Karena orang yang beribadah, beramal bisa jadi ujub. Dia lupa bahwasanya amal yang dia kerjakan, amal yang dia perbuat, ini atas pertolongan dari Allah. Kadang-kadang dia lupa. Dia menyangka bahwa amal yang dia buat, amal yang sudah dia kerjakan, ini karena kesolehannya kepada Allah, karena kebaikan dirinya. Dia lupa bahwa itu merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu dimurnikan juga keikhlasannya dengan apa? Dengan tabarri. Mengingat kembali bahwa ini amal yang kita laksanakan, amal yang kita buat, yang kita perbuat, ini semua karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan tabarri. Murnikanlah amalmu dengan keikhlasan dan murnikanlah keikhlasanmu dengan tabarri. Allahumma rzuqnal ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal. Ya Allah, berikanlah kami rezeki berupa keikhlasan baik di dalam ucapan maupun perbuatan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya
Allah perintahkan kita sholat, Allah tak sholat. Iya, sholat Allah. Allah tak sholat. Allah perintahkan kita sholat, Allah tak sholat. Allah perintahkan kita sedekah, Allah tak sedekah. Allah perintahkan kita haji, Allah tak haji. Allah perintahkan kita puasa, Allah tak puasa. Tapi satu ini, Allah perintahkan kita bersolawat, Allah juga bersolawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat kepada Nabi. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikat itu bersolawat ke atas Nabi, baru diperintahkan ini orang-orang beriman untuk bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah ke atas Nabi dan berikanlah keselamatan kepadanya. Pertanyaannya, kalau kita bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, lalu kalau Allah bersolawat gimana tuh? Kalau malaikat bersolawat gimana tuh? Masya Allah. Ternyata para ulama menjelaskan solawatnya kita kepada Nabi ini adalah merupakan doa menambahkan kemuliaan dan keagungan ke atas Nabi. Allahumma zid syarafan wa ta'zima. Ya Allah, berikanlah tambahan kemuliaan dan keagungan ke atas Nabi. Setiap kita sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah tambahkanlah kemuliaan dan keagungan ke atas Nabi. Lalu apa makna sholawatnya malaikat? Makna sholawatnya malaikat adalah memohonkan ampunan. Adapun makna sholawatnya Allah subhanahu wa ta'ala itu memberikan ampunan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu biha ashran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Artinya Allah memberikan ampunan kepada dia sebanyak 10 kali. Mudah-mudahan sebab solawat yang kita berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di hari di mana syafaat beliau sangat kita butuhkan. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, sebelumnya saya melihat di SW kawan-kawan sekalian itu yang ngisi Ustadz Nuroni. Kemudian temanya itu apa ya? Ahlus sunnah wal jamaah. Dengan tema Ahlus sunnah wal jamaah, bahwasanya Ahlus sunnah wal jamaah itu barangkali jauh-jauh hari sudah disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum adanya perpecahan di antara umat Islam, jauh-jauh hari Nabi sudah kasih aba-aba. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi, apa yang diperintahkan Allah, diperintahkan oleh Rasulullah. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Inna hadhil ummah sataftariqu ala 73 firqatan. Bahwasanya orang Islam ini, agama Islam ini, maksudnya agama Islam ini keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan firqah-firqah yang dimaksud itu, perpecahan itu, perbedaan itu yang dimaksud bukan politik-politik, bukan partai-partai, bukan organisasi-organisasi, bukan. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada macam-macam. Bukan itu yang dimaksud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya umat Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Apa yang dimaksud Nabi Islam ini terpecah menjadi 73 golongan adalah tauhidnya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan orang-orang Islam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini bisa mencapai 73 golongan. Seandainya tauhid seseorang sudah rusak, maka alamat amalnya pun akan menjadi rusak. Tauhidnya rusak. Tauhid itu diibaratkan sebagai pondasi. Kalau pondasinya nggak betul,
itu bangunan jadi nggak betul semua jadinya. Bisa-bisa roboh itu bangunan. Kalau diibaratkan sebagai pohon, tauhid itulah akarnya. Pohon kalau nggak ada akarnya, tiup sikit aja tumbang itu. Maka itulah yang terpecah menjadi 73 golongan. Inna hadhil millah sataftariqu ala 73 firqatan. Sesungguhnya agama Islam ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Sintani wa sab'una finnar wa wahidun fil jannah. 72 golongan akan masuk neraka, di antaranya ada masuk neraka selama-lamanya, di antaranya ada masuk neraka cuman transit aja. Inilah 72 golongan itu. 72 golongan masuk ke dalam neraka, tidak masuk surga tanpa hisab maksudnya. Wa wahidun fil jannah, dan satu golongan masuk ke dalam surga. Siapa golongan yang satu yang masuk surga ini? Satu golongan yang masuk surga ini wahyal jamaah, kata Nabi. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Dijelaskan tuh oleh para ulama. Siapa ahlus sunnah wal jamaah itu? Wahya as-sawadul a'zam. Bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah itu as-sawadul a'zam, golongan terbesar. Kalau sekarang golongan yang terbesar itu dalam madhab fikih ada 4. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ini madhab fikihnya. Kalau madhab tauhidnya Asy'ariyah wal Maturidiyah. Inilah dia. 4 madhab Syafi'i, 4 madhab fikihnya, 2 madhab tauhidnya. Dulu jauh hari sebelum sekarang ini, madhab itu bukan cuma 4, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, bukan. Bahkan puluhan madhab, bahkan ratusan madhab dulunya. Kemudian meninggallah pendiri madhabnya, pengikutnya nggak ada. Kemudian meninggal, berkurang, sampai tinggal 4. Inilah yang menjadi as-sawadul a'zam, golongan terbesar. Makanya sekarang ini mesti ada ikut madhab. Salah satu dari 4 imam madhab ini. Kalau di Indonesia mayoritas Imam Syafi'i. Jadi kalau ada orang nggak ikut siapa-siapa, bukan Imam Hanafi, bukan Imam Maliki, bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Hambali, berarti dia punya madhab sendiri. Berarti dia bisa menafsirkan Al-Quran. Dia paham 15 disiplin ilmu, salah satunya bahasa Arab, nahwu sorof, tafsir. Tetapi orang sekarang belum ada yang mampu demikian. Maksudnya kalau sekarang mesti ada ikut salah satu imam madhab tersebut. Kemudian dalam tauhidnya kalau tidak Asy'ariyah maka dia Maturidiyah. Dan ini sebenarnya sudah dipelajari kitab-kitabnya sekarang. Kitab-kitab yang sekarang beredar di lingkungan kita, kalau dia kitab-kitabnya tauhid, itu sudah jelas Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kalau dia kitabnya kitab-kitab fikih, maka itu sudah jelas Imam Syafi'i, karena kita mayoritasnya seperti itu. Barangkali singkatnya seperti itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah ini menunjukkan kepada kita golongan yang selamat. Selamat tauhidnya, selamat ibadahnya. Karena tujuan kita dihantar ke atas dunia ini tak ada lain kecuali ibadah saja. Sehingga di dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya ibadah ini menjadi tujuan setiap manusia dihantar ke atas dunia. Dan ibadah ini merupakan samratul ilm, buahnya daripada ilmu. Jadi kalau diibaratkan sebagai sebuah pohon, pohon itulah ilmu, kemudian buah yang hadir dari pohon itu, itulah ibadah. Maka ada 2 perkara yang menjadikan manusia ini diciptakan, manusia ini dihantarkan ke atas dunia. Apa itu? Ilmu dan ibadah. Karena ilmu dan ibadah, maka dihantarkanlah seluruh manusia ke atas dunia.
Bahkan dikirimlah 124.000 para nabi ke atas dunia, diutus karena dua perkara ini. Apa itu? Ilmu dan ibadah. Ibadah ini merupakan buahnya ilmu dan faidahnya manfaat yang dipetik dari umur. Wa hasilul abidil aqwiya, yang diperoleh orang-orang yang bertakwa. Wa bidha'atul awliya, barang yang berharga bagi para walinya Allah Subhanahu wa taala. Wa tariqul atqiya, jalannya orang-orang bertakwa, ibadah. Ibadah juga wa qismatul a'izzah, bagian orang-orang yang mulia. Wa maqasidu dzil himmah, zawil himmah, tujuannya orang-orang yang mempunyai semangat. Semangat untuk apa? Semangat untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita kejar di dunia ini? Yang kita kejar di dunia ini mungkin kekayaan, mungkin kesenangan, mungkin pangkat dan jabatan, mungkin banyak anak, ya kan? Barangkali seperti itu. Tapi pada dasarnya tujuan orang-orang yang mempunyai semangat, tujuan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu tiada lain dan tiada bukan kecuali ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama katakan ridhollah ghayatun la tutrak. Ridhonya Allah adalah satu puncak yang tak bisa kau tinggalkan. Wa ridhon nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia adalah satu puncak yang tak mungkin bisa kau dapatkan. Adrik ma la yutrak watruk ma la yudrak. Dapatkanlah apa yang tak bisa kau tinggalkan. Apa itu? Ridhonya Allah. Dan tinggalkanlah apa yang tak bisa kau dapatkan, yaitu ridhonya manusia. Nggak mungkin satu bagan batu mau suka sama kita, betul? Jangankan satu bagan batu, satu sungai buaya ini lurus ini aja, nggak mungkin semuanya mau suka sama awak. Jangankan suka semua, kenal pun tidak. Jangankan kita, orang yang paling mulia dalam sejarah, dialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada juga yang tak suka. Apalagi awak ini, ya kan? Pasti ada yang tak suka. Maka ridhonya manusia adalah satu puncak yang tak mungkin bisa kau dapatkan. Tinggalkan. Dan ridhonya Allah adalah satu puncak yang tak bisa kau tinggalkan. Ridhonya manusia tak bisa kau dapatkan. Tinggalkan. Ridhonya Allah tak bisa kau tinggalkan. Itulah yang kita kejar. Dengan apa kita mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu? Salah satunya dengan ibadah. Dan ibadah itu tak akan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amal kita tak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan 3 perkara. Apa itu? Yang pertama, iman yang betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman yang betul ini sesuai dengan imannya ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada tanpa tempat. Allah ada tak serupa dengan makhluknya. Allah ada tidak punya, tidak berwajah, tidak beranggota badan, beranggota tubuh. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya. Inilah keyakinan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau imannya sudah betul, lain kalau imannya belum betul. Kalau imannya salah, maka amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Ghazali katakan, la tasihhul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah seorang hamba kecuali setelah dia mengenal Allah. Mengenal Allah maksudnya apa? Mengenal Allah maksudnya adalah dengan mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala suci dari segala yang menyerupai dengan makhluknya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki perkara yang wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, dan boleh bagi Allah. Inilah yang disebut dengan hukum akal. Maka Allah Subhanahu wa taala dikenali dengan sifat-sifatnya. Tidak sah ibadah seorang hamba kecuali setelah mengenal Allah. Pertanyaannya, bagaimana mengenal Allah? Kalau mengenal, siapa nama antum? Arham. Kalau mengenal Arham mungkin dengan menatap wajahnya,
ya kan? Baru bercerita dengan arham, namanya siapa, tinggal di mana, udah nikah apa belum, ya kan? Udah punya anak apa belum, ya kan? Begitulah cara kita berkenalan dengan makhluk, dengan sesama manusia. Tapi tidak berkenalan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala itu dengan mempelajari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah belajar sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, sudah dikatakan kenal belum dengan Allah? Sudah dikatakan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan mempelajari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Apa saja sifat-sifatnya? Kalau di dalam kitab Aqidatul Awam itu ada 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil khawadisi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah, qudrah iradah, ilmu hayah sama' basar kalam qadiran muridan, aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Inilah sifat-sifat Allah yang wajib kita pelajari untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kalau kita tidak melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah disebut kenal kepada Allah, kenal dengan Allah? Sudah disebut dengan kenal dengan Allah. Karena memang zatnya Allah itu tidak bisa dilihat saat ini. Nanti kelak kita di surga akan ada satu saat kita diperlihatkan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita melihatnya di surga dan Allah ada tanpa tempat. Bagaimana itu? Tak bisa dibayangkan. Zatnya Allah tak bisa dibayangkan. Mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas di benakmu mengenai zat Allah, Allah tidaklah seperti apa yang kau bayangkan. Dan Abu Bakar As-Siddiq katakan, al-ajzu an darakil idraki idraku wal bahthu an dzatihi kufru wa isyraku. Abu Bakar mengatakan bahwasanya ketidakmampuan kita mengetahui zat Allah itulah disebut mengenal Allah. Sedangkan membahas zatnya Allah adalah kufur dan kesyirikan, jatuh kepada kekufuran, bahkan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita memikirkan zatnya Allah Subhanahu wa taala, yang kita bayangkan itulah yang kita sebut sebagai Allah, sesungguhnya bukan itulah Allah. Tetapi itu adalah Tuhan yang kita buat dengan pikiran-pikiran kita sendiri. Tuhan yang kita ciptakan dengan khayalan-khayalan kita sendiri. Dan itu bukanlah Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah dengan cara apa? Dengan cara mempelajari sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya syarat yang kedua untuk diterimanya amal kita setelah iman kita betul kepada Allah, setelah kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ini adalah ilmu. Gak bisa orang beribadah, beramal tanpa ilmu. Orang akan salah dalam sholat kalau dia tidak mengetahui ilmu dalam sholat. Orang akan salah dalam pernikahan kalau dia nggak tahu ilmu di dalam pernikahan. Orang akan salah di dalam berbuat kebaikan kalau dia tidak mengetahui ilmu di dalam berbuat kebaikan. Setiap amal pasti ada ilmunya. Setiap ilmu pasti ada amalnya, gitu kan? Maka mesti ada yang kedua, ilmu. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya akan tertolak dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang ketiga ada keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita duduk di dalam majelis taklim ini. Duduk di dalam majelis taklim ini merupakan ibadah, amal yang baik. Ada ilmunya, ya kan? Kalau salah, nggak diterima juga. Ilmunya apa? Ilmu di dalam keikhlasan perlu juga kita. Duduk di dalam sini. Ikhlas saja belum tentu dapat pahala. Mesti ada tabari juga lagi. Mengingat bahwa kita duduk di sini adalah merupakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas saja belum cukup, ditambah lagi dengan
tabarri, supaya tidak ada ujub, melupakan bahwasanya di dalam amal kita ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Sebab la haula wala quwwata illa billah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan ghirasul jannah, taman surga. Rasulullah SAW dikabarkan oleh Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam mengatakan kepada Rasulullah, mur ummataka faltukthir min ghirasil jannah. Perintahkanlah umatmu dan suruhlah umatmu itu memperbanyak taman-taman surga. Apa itu taman-taman surga? Wa ma ghirasul jannah, apa itu taman surga? Faqala, kemudian Jibril menjawab, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Inilah taman-taman surga. Kemudian selanjutnya, setelah kita punya ilmu, kita mesti punya keikhlasan. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, beramal semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beramal, kita mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tapi juga mengharapkan pujian dari manusia. Itu gimana tuh? Kata para ulama, meskipun ada sedikit rasa ingin dipuji oleh manusia, maka amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dari sedikit itu, dari perasaan itu tercampur juga rasa ingin ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana air dan api, dua hal ini tak akan bercampur. Keikhlasan dan riya tidak akan bercampur di dalam satu amal. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dicampur ingin pujian dari manusia. Ingin pujian manusia disebut dengan riya, ridhonya Allah, mengharap ridhonya Allah disebut dengan ikhlas. Maka niatkan di dalam setiap amal kita mukhlisun nawaya lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nampaknya baru pembukaan dan udah mau habis ini ya. Masya Allah. Barangkali kajian yang singkat ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amal yang sedikit ini tak bisa diremehkan. Meskipun nampaknya sedikit, nampaknya sepi, amal yang sedikit itu tak bisa diremehkan. Barangkali amal yang sedikit itu mendatangkan ridhonya Allah. Begitupun sebaliknya, kemaksiatan yang sedikit, kemaksiatan yang kecil juga tak boleh diremehkan, karena barangkali bisa mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan kau remehkan sekecil apapun kebaikan, meskipun hanya sekedar melihat wajah saudara muslimmu dengan senyuman. Senyum, jangan cemburut ya kan, melihat saudara muslim senyum. Dan ini tak boleh diremehkan kata Nabi, barangkali ini mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi langkah kita menuju majelis ilmu, kan? Langkah kita datang sampai di dongan ini, sampai di warung dongan ini langkah yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam satu hadis Rasulullah SAW sabdakan, orang yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, satu langkah Allah naikkan derajatnya. Satu langkah Allah hapuskan dosanya, dan satu langkah Allah berikan dia satu pahala. Ada berapa langkah? Dari rumah Arham ke warung dongan ada 100 langkah. 1000 langkah. Seandainya 1000 langkah dari rumah Arham ke warung dongan, berarti 1000 pahala telah Allah berikan. 1000 dosa telah Allah hapuskan, dan 1000 derajat telah Allah angkat. Satu derajat ini antara bainas sama'i wal ardh, antara langit dan bumi. Berarti 1000 kali antara langit dan bumi sudah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah terima. Amin ya rabbal alamin.